Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisis video pembelajaran matematika di kelas 4. Sebelum menjelaskan analisis video pembelajaran tersebut, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya, Nizam Khairul Aziz, Saya Nur Hidayah. Saya Nurhana. Saya Nurul Umamah. Saya Nurfania Fitra. Dan saya Prayogo Wigunanto. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai multimedia dan teknologi. Yang pertama adalah multimedia. Multimedia sendiri merupakan gabungan jenis-jenis media yang tergabung menjadi satu. Contoh dari multimedia sendiri adalah video pembelajaran, presentasi interaktif, simulasi virtual, aplikasi pembelajaran, podcast edukasi, dan e-book. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang teknologi. Teknologi secara umum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Teknologi dalam pembelajaran berarti menggunakan dan memanfaatkan produk-produk teknologi yang dapat memfasilitasi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kinerja pembelajaran yang baik untuk pendidik dan para peserta didik. Adapun contoh dari teknologi yaitu ada yang pertama komputer dan laptop, yang kedua ada internet, yang ketiga yaitu aplikasi pembelajaran, yang keempat ada kelas virtual, yang kelima ada augmented reality atau AR, yang keenam ada kecerdasan buatan atau AI. Adapun video pembelajaran pada kelompok kami akan membahas dan menganalisis video pembelajaran mata pelajaran matematika kelas 4 kurikulum Merdeka yang dapat diakses pada link berikut ini. Nah, adapun yang akan dianalisis yang pertama yaitu jenis teknologi yang akan digunakan. Yang kedua, ada jenis multimedia yang digunakan. Yang ketiga, kekuatan ataupun keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan. Yang keempat, kita akan menganalisis kelemahan ataupun kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan. Analisis yang kelima yaitu peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Dan yang terakhir, kami akan menganalisis tentang ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya ada analisis video. Yang pertama ada jenis teknologi yang digunakan, ada kertas LKPD, kemudian alat tulis, dan juga LCD proyektor yang digunakan pada akhir pembelajaran untuk memberikan kunci jawaban kepada para siswa. Kemudian untuk jenis multimedia yang digunakan yaitu menggunakan visual berupa gambar-gambar buah, bangun ruang. Selanjutnya ada kekuatan atau keunggulan LKPD. Yang pertama, interaktivitas tinggi. Menyediakan materi interaktif seperti video dan simulasi untuk pemahaman yang lebih baik. Kemudian, visualisasi materi. Membantu menyederhanakan konsep sulit dengan gambar dan animasi. Yang ketiga, meningkatkan minat. Konten multimedia yang menarik meningkatkan motivasi dan perhatian siswa. Kemudian, pembelajaran lebih fleksibel, di mana siswa dapat mengakses LKPD kapan saja dan di mana saja. Kemudian, feedback instan, memberikan umpan balik langsung dan memudahkan evaluasi otomatis. Kemudian, selanjutnya ada kolaborasi. Penyelesaian LKPD secara berkelompok dapat meningkatkan rasa kerjasama. Yang terakhir, pembelajaran berbasis masalah, yaitu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah melalui tugas berbasis masalah.
Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kelemahan dan kekurangan LKPD. Yang pertama yaitu terbatas pada format tertentu, di mana LKPD kurang fleksibel dan sulit disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Di mana yang seperti kita ketahui bahwa gaya belajar siswa itu bermacam-macam dan beragam, sehingga ketika menggunakan LKPD mungkin itu akan terbatas dengan format tertentu saja. Kemudian penggunaan LKPD itu cenderung monoton, di mana bisa membuat proses belajar terasa membosankan jika digunakan terlalu sering. Kemudian dapat membatasi kreativitas peserta didik. Instruksi yang kaku mengurangi kebebasan kreativitas dari peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu kesulitan pengelolaan, di mana dalam menggunakan LKPD untuk penilaian dan pemberian umpan balik itu bisa memakan waktu yang cenderung lebih lama. Selanjutnya, ketergantungan pada instruksi tertulis. LKPD itu kurang efektif bagi siswa yang kesulitan membaca atau memahami teks, karena LKPD biasanya cenderung lebih kepada tertulis ataupun gambar-gambar. Selanjutnya yaitu kesulitan personalisasi, di mana sulit menyesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik itu sendiri. Seperti tadi, bahwa kebutuhan individu peserta didik itu beragam dan bermacam-macam. Yang terakhir yaitu memerlukan pengawasan dari guru, sehingga siswa seringkali memerlukan bimbingan langsung dalam menyelesaikan LKPD. Jadi itu mungkin kurang mendorong sifat mandiri dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan peluang integrasi LKPD ke dalam pembelajaran di Indonesia. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kemandirian peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab belajarnya. Yang kedua, pembelajaran lebih aktif dan interaktif, yaitu mendorong keterlibatan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu fleksibilitas. LKPD dapat digunakan dalam format cetak atau digital, mendukung pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, penilaian formatif. Dalam hal ini, dapat memberikan umpan balik yang cepat dan relevan terhadap kemajuan peserta didik. Yang kelima, personalisasi pembelajaran, yaitu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kecepatan belajar peserta didik. Yang keenam, keterampilan sosial dan kolaborasi. Hal ini dapat meningkatkan interaksi dan kerjasama antara peserta didik. Dan yang ketujuh, mengembangkan kreativitas. Hal tersebut dapat mendorong eksplorasi ide dan pemecahan masalah kreatif bagi peserta didik. Yang kedelapan, mendukung pembelajaran digital, yaitu dapat memperkaya materi dengan teknologi dan multimedia. Yang kesembilan, mengurangi beban di kelas dengan memfokuskan guru pada diskusi dan eksplorasi materi. Dan yang terakhir, 10, yaitu dapat meningkatkan efektivitas pengajaran. Hal ini dapat membantu guru menyampaikan materi secara terstruktur dan terorganisir. Analisis video, ancaman dan tantangan challenge yang muncul jika dilakukan integrasi LKPD ke dalam pembelajaran di Indonesia. Yang pertama, ancaman. Ketergantungan pada pembelajaran tertulis, membatasi interaksi sosial dan pengembangan keterampilan siswa.
Kedua, kualitas materi tidak konsisten. LKPD yang tidak relevan atau berkualitas rendah dapat membingungkan siswa. Ketiga, akses terbatas di daerah terpencil. Siswa di daerah dengan infrastruktur terbatas kesulitan mengakses LKPD. 4. Penggunaan yang tidak terarah. LKPD bisa digunakan tanpa pengawasan yang memadai. Selanjutnya, mengenai tantangan. Yang pertama, mengenai keterbatasan waktu dan pengolahan. Membutuhkan waktu ekstra dari guru untuk merancang dan mengevaluasi LKPD. Kedua, variasi kemampuan siswa. Siswa dengan kemampuan berbeda bisa kesulitan atau merasa terhambat. Keempat, keterampilan guru dalam menyusun LKPD. Guru perlu berlatih untuk menyusun LKPD efektif. Selanjutnya, kekurangannya, kolaborasi LKPD. LKPD sering mengarah pada pembelajaran individual, mengurangi kolaborasi. Selanjutnya, kesulitan menilai pemahaman siswa. LKPD tidak selalu mencerminkan pemahaman siswa secara menyeluruh. Kekurangan personalisasi, LKPD sulit disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Kesimpulan dari kelompok kami, pembelajaran menggunakan LKPD meningkatkan kemandirian dan keterlibatan peserta didik, serta memberikan fleksibilitas dalam belajar, baik secara cetak maupun digital. LKPD memungkinkan penilaian formatif yang efektif dengan umpan balik cepat, serta mempersonalisasikan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Selain itu, LKPD mendorong kolaborasi dan kreativitas, serta meningkatkan kualitas pengajaran dengan memungkinkan fokus pada diskusi dan pembelajaran yang mendalam, serta keseluruhan LKPD mendukung pembelajaran yang lebih aktif, fleksibel, dan berkualitas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.